Amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi penyembah Tuhan Yesus. Dimanapun saudara dan saya berada, kita ditempatkan Tuhan untuk menjadi worshiper, penyembah. Sebab Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya pagi hari ini, di rumah kita masing-masing, tatkala kita memuji menyembah Tuhan, ada yang dikuatkan, ada yang diteguhkan imannya, dan ada yang mendapatkan kembali pengharapan yang kau rasa mungkin hari-hari ini sedang hilang. Dan saya percaya karena firman Tuhan jelas katakan dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketik di kolom komentar, saya ada untuk menjadi penyembah yang benar. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan selalu saya sampaikan setiap kali kita belajar firman Tuhan, selalu ada sesuatu yang Tuhan ajarkan melalui karya Roh Kudus-Nya. Sehingga setiap kita yang tertanam dalam firman Tuhan, automatically harusnya mengalami pembaruan demi pembaruan. Ya, karena Yesus sendiri bilang sama murid-muridnya bahwa firman itu telah membersihkan kamu. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, cara pandang kita menghadapi masalah dibersihkan. Betul masih ada pergumulan, betul masih ada badai, masih ada padang gurun, masih ada masalah dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada jalan yang Tuhan buka. Ada hikmat yang Tuhan sediakan. Bahkan ada kekuatan untuk tetap berdiri tegak dan berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku masih punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Amin. Yes. Haleluya. Bilangan pasal 21 hari ini kita sudah ada. Secara khusus di hari terakhir di bulan Mei ini, kita ada di bilangan 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita dapati dari perikop ini? Kita lihat ya. Bilangan pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini, Raja negeri Arad, yaitu orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel. Dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Betul, Tuhan memimpin mereka dalam tiang awan dan tiang api. Betul, Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun bukan berarti dalam penyertaan Tuhan bangsa Israel tidak bisa menghadapi peperangan. Sama dalam kehidupan kita. Kita percaya Yesus menyertai kita. Jaminannya jelas. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi tidak demikian ketika kita tahu dia menyertai kita, kita bilang kita nggak ada masalah, kita nggak ada pergumulan. No. Tetap masalah itu masih ada, pergumulan itu tetap ada. Bahkan ada orang-orang yang mungkin kita berpikir ini sedang rancangin yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain kita belajar bahwa masalah itu membentuk karakter kita. Sama-sama bilang sama saya, masalah membentuk karakter saya. Amin. Masalah membentuk karakter kita, masalah menempa mental kita. Sehingga kita bukan menjadi anak-anak yang gampang, Alkitab kan? Menjadi anak-anak yang tough, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi masalah, saudara dikasih dalam Tuhan yang memang Tuhan izinkan tatkala kita mengiring Tuhan. Itu memampukan kita untuk belajar banyak hal. Dari setiap pergumulan, dari setiap masalah, dari setiap badai hidup selalu ada pendidikannya Tuhan dalam hidup setiap kita. Di ayat yang kedua firman Tuhan bilang, maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Di ayat yang ketiga yang terakhir, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas
sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Hor. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu peristiwa itu. Bahwa dalam penyertaan Tuhan, bisa saja ada kegagalan. Menurut kita gagal. Ya, menurut kita gagal. Tetapi di balik kegagalan kita, Tuhan berperkara untuk mendidik, untuk mendewasakan, untuk memurnikan. Menurut kita mungkin Tuhan, rumah tangga saya gagal, keluarga saya gagal mendidik anak-anak saya gagal menjadi orang seperti ini, menjadi orang seperti itu. Tapi tahukah saudara, engkau boleh gagal, tapi Tuhanmu tidak pernah gagal. Ketik di kolom komentar, Tuhan saya tidak pernah gagal membentuk kehidupan saya. Ayo, ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, Tuhan saya tidak pernah gagal membentuk. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli dalam menempa karakter kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli, Tuhan yang cakap dalam membentuk mental anak-anaknya menjadi mental yang Tuhan nggak pernah gagal. Sekalipun kita berpikir, pendeta saya sebagai istri udah gagal. Pendeta saya sebagai suami udah gagal. Saya sebagai orang muda sudah gagal. No. Di dalam pemikiran kita tentang kegagalan, iblis mau mengambil keuntungan supaya kita down, semakin terpuruk, semakin hancur, dan mulai tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi di balik ketika kita mulai menyadari bahwa di balik kegagalan saya, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan hidup saya. Di balik kegagalan saya tahu ada pendidikan Tuhan yang membentuk, menempa karakter saya. Kita akan bangkit. Bangsa Israel terlihat gagal. Sebagian dari mereka ditawan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, di ayat 2 katakan mereka berseru bernazar kepada Tuhan. Saat itu pemulihan terjadi. Sekarang jadi pertanyaan kita, mau nggak berbalik sama Tuhan? Sekarang jadi pertanyaan kita, mau nggak dipulihkan oleh Tuhan? Saudaraku ingat, Yesus selalu membuka tangan dan berkata, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak pernah menutup tangannya. Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia selalu membuka tangannya. Setiap kita selalu dinantikan Tuhan. Siapapun engkau. Tidak ada dosa yang terlalu merah. Tidak ada kesalahan yang terlalu fatal yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi di mana kita mendengarkan kabar sukacita. Di mana ada satu pribadi yang siap memulihkan hidup kita. Asalkan kita mau datang berbalik. Bangsa Israel bisa gagal. Menurut pemandangan yang mereka gagal menyerang orang-orang Kanaan. Seringkali itu juga yang kita jalani dalam kita mengiring Tuhan. Saya udah gagal dalam melakukan ini, saya udah gagal dalam melakukan itu. Kalau engkau tahu engkau sedang gagal, ayo berbalik kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mengubah kegagalanmu menjadi titik tolak keberhasilanmu di hari ke depan. Sekarang bagian kita mau nggak berbalik? Kita mau nggak dipersiapkan kembali untuk dipulihkan oleh Tuhan? Dan tahukah saudara apa yang terjadi dampaknya ketika engkau dipulihkan, ketika engkau berbalik kepada Tuhan? Di ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kota ditumpas sampai binasa. Dimulai dari hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Engkau boleh gagal, engkau boleh jatuh, engkau boleh terpuruk. Tetapi hari ini ketika engkau sadar engkau sudah jauh dari Tuhan dan engkau mau datang kembali kepada Tuhan, engkau rindu dipulihkan, Tuhan siap membuat masa depanmu kembali menjadi. Tidak ada kesalahan yang terlalu fatal yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dia Tuhan kok. Dia sanggup mengampuni saudara dan saya. Sekarang maukah kita datang kembali kepadanya? Maukah kita kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan? Karena dia Allah adalah kasih. Ketika semua orang sudah menghakimimu, ketika semua orang sudah mencibirmu, ketika semua orang sudah memandang engkau rendah, masih ada satu pribadi yang mengasihimu dan berkata, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pribadi itu adalah Yesus. Yesus tidak memandang rupa. Yesus tidak pernah memandang latar belakang. Siapapun engkau, Yesus menerima hidup.
Siapapun engkau, dari manapun kau berasal, Yesus mau memulihkan hidup. Itu sebabnya dia datang ke dunia. Dia mati buat manusia. Dan dia bangkit untuk manusia mengalami penebusan. Gak ada kata terlambat. Selama ada disebut kata hari ini, maka biarlah hari ini kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel bisa gagal. Bangsa Israel bisa fail. Namun dari pembelajaran itu kita melihat bahwa mereka mau berbalik. Mereka mau kembali bernazar kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau menyerahkan bangsa ini, kami akan datang kembali kepada. Dan Tuhan dengar. Tuhan mendengar setiap kali ada orang, ada pribadi yang mau datang berbalik kepadanya. Siapapun saudara, dimanapun kau berada pagi hari. Bukan suatu kebetulan. Ini lewat di berandamu. Mungkin kau sedang menyaksikan di TikTok, di Instagram, di Facebook. Bahkan kau sedang ada di Zoom. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan mau saudara berbalik. Untuk datang kembali. Untuk dipulihkan kembali. Dan untuk mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Engkau rindu didoakan pagi hari ini. Letakkan tangan kananmu di dada. Siapapun, apapun latar belakangmu. Saya mau berdoa buat saudara. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, pagi hari ini hamba berdoa. Kalau Tuhan lihat, ada di antara mereka pribadi-pribadi yang hari-hari ini mungkin sudah merasa gagal. Mungkin mereka gagal dalam rumah tangga. Mungkin mereka gagal dalam mendidik anak. Mungkin mereka gagal dalam usaha. Mungkin mereka gagal dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tapi hari ini mereka mendengarkan firman-Mu. Mereka mau berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup memakai kegagalan-kegagalan kami sebagai titik tolak perjumpaan kami dengan Allah kami. Bapak hamba berdoa. Secara khusus mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Tuhan jamah masing-masing. Tuhan pulihkan satu persatu, Tuhan lawan. Di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami kembali bangkit. Setiap kami kembali menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kami. Mencintai kami tanpa syarat. Itulah Engkau ya Allah yang kami panggil dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa. Satu persatu Tuhan jamah. Beri damai. Beri ketenangan. Beri ketentraman di hati masing-masing kami. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Turunkan tangan kita. Hamba juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini. Karena hamba percaya firman-Mu menyampaikan. Disampaikan firman. Disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus. Terjadi atas kami. Kami percaya ada kesembuhan. Buat orang yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat buat kami yang bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa pagi hari dalam nama Yesus. Satu persatu mereka yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami jadi sembuh. Kami percaya. Sebab Yesus kami tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kaulah penyembuh kami. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari di rumah kami masing-masing ada banyak anak-anak Tuhan disembuhkan. Ada banyak dari mereka yang percaya dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami terima dengan iman. Terjadi dalam nama Yesus. Biarlah kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahwa pagi hari ini kami dilawat Tuhan. Pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa. Membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Satu persatu. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar. Biarlah Tuhan yang mendengar. Kami bawa. Kami serukan kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap seru doa kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap keberadaan kami. Dan Tuhan mau mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas atas setiap kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam setiap pergumulan mereka. Apapun yang mereka gumuli, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tantangan mereka di hadapan mereka. Kami percaya Yesus memampukan kami untuk tetap berdiri tegak, untuk tetap menjalani hidup kami dengan tetap selalu memandang kepada Tuhan. Kesanggupan kami
adalah karya Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu mengalami kemenangan, karena kami mau bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan. Berkati setiap orang-orang muda secara khusus yang mengikuti doa pagi online pagi hari ini Tuhan. Jaga hati dan hidup mereka, sehingga mereka tetap terus menjadi orang-orang muda yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, menjadi orang-orang muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati orang-orang muda, dimanapun mereka berada, sehingga orang-orang muda di akhir zaman ini tetap mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan, luputkan dari setiap pergaulan yang buruk, lihat rancangan orang jahat, tapi bawa mereka masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan dinyatakan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang tetap kuat. Karena kami tahu tidak ada kegagalan yang tidak sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi titik tolak keberhasilan anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Hamba serahkan Tuhan hidup umat-Mu satu persatu, bahkan sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk ada di hari terakhir di bulan Mei ini Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Memberkati suami istri, saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain, hidup dalam keharmonisan. Hubungan orang tua dan anak, adik dan kakak, mertua dan menantu, biarlah terus mengalami pemulihan, kedewasaan. Sehingga kami terus boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada di antara mereka pagi hari bergabung dalam doa pagi online, merasa terberkati. Mereka belum mengenal Yesus, tapi pagi hari ini mereka rindu untuk mengenal pribadi. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga Tuhan memberikan mereka hati yang rindu untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Sehingga mereka mengalami jalan-jalan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa memakai setiap wadah sosial media dalam wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami di mana kami tinggal diberkati, bangsa kami di mana kami tinggal diberkati. Kami ada untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami. Tuhan perlengkapi kami anak-anak Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami mengucapkan berkat. Kota kami diberkati, kota kami aman, kota kami damai, kota kami pemimpin-pemimpin yang diberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan kota kami ekonominya maju dan bertumbuh. Di dalam nama Yesus, bahkan bangsa di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat. Bangsa kami diberkati Tuhan. Negara di mana kami hidup, diberkatilah di dalam nama Yesus. Segala permainan-permainan kuasa kegelapan, segala roh kultisme kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Tetap terus saling bergandengan tangan, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi saksi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan Yesus memelihara kami, Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tidak ada kegagalan yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kegagalan yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi titik tolak keberhasilan anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.